kedua, nyanyi dan doa yang dibawakan oleh Ketua Pokja 1 Nyonya Natina Awadin Sebuah. 3. Menyanyikan Mars PKK oleh Ketua Pokja 2 Nyonya Opi Rusni Medis Dalulu. 4. Sambutan dari Ketua PKK Desa Mazine. 5. Sambutan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gunung Stoli. 6. Arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Desa Mazine. 7. Ruang diskusi. 8. Istirahat. 9. Penyerahan cenderamata. 10. Kata penutup yang dibawakan oleh Wakil Ketua PKK Desa Mazine Nyonya Erni Frans Zaluko. Demikianlah acara kita yang akan kita laksanakan pada saat ini. Masuk kita sekarang pada acara pertama, kata-kata dari pembawa acara. BPD beserta anggota. Yang saya hormati anggota PKK Desa Mazine bersama hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Salam. Terima kasih. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala dan pertolongannya sehingga kita dapat bertemu di desa kita ini dengan penuh sukacita dan bahagia. Suatu kehormatan dan kebanggaan sendiri bagi kami atas kedatangan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gunung Stoli bersama dengan anggota untuk studi banding di desa kita ini, khususnya tentang kegiatan PAN. Pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada Bapak Ibu semua dalam penyampaian suatu keberhasilan khusus yang mengenai pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang. Banyak sekali tahapan-tahapan yang perlu disiapkan di menjelang siang. Yahoo! Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gunung Stoli beserta seluruh teman-teman pengurus Tim Penggerak PKK Kota Gunung Stoli, dalam hal ini Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kota Gunung Stoli, yang sama-sama kita banggakan dan kita Pak Kepala Desa Mazine Kecamatan Alasata Muzei beserta seluruh aparat desa yang berkenan hadir. Itu juga yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Mazine yang sama-sama kita sayangi dan kita hormati. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mazine beserta seluruh jajarannya, dan yang kami sayangi dan kami cintai juga seluruh ibu-ibu Tim Penggerak PKK Desa Mazine dan hanya khusus Pokja 1 yang bisa hadir bersama dengan kita pada pagi siang hari ini. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya buat kita, terutama
dari Gunung Sitoli. Kota Gunung Sitoli bisa ditibakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di Desa Mazinga, Kecamatan Alasatalu, Feli, Kabupaten Nias Utara. Tadi kami berangkat dari Gunung Sitoli pukul 9 dan kurang lebih 2 jam kami bisa sampai di tempat ini dengan penuh rasa syukur dan rasa bahagia. Walaupun sedikit jalannya agak kurang menyenangkan, tapi menurut kami menyenangkan karena memang juga kami di kota selama ini juga sudah menjalani ya desa-desa yang berarti perjalanan seperti menuju Desa Mazinga ini ada juga di Kota Gunung Sitoli. Artinya itu semuanya kita harus bisa bersyukur. Itu yang pertama. Dan kami atas nama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gunung Sitoli sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang sudah menerima kami, yang mana pada beberapa bulan lalu kami sudah memberikan surat mohon izin apakah kami diterima. Nah, dengan adanya juga belasan surat dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gunung Kabupaten Nias Utara yang dalam hal ini khusus untuk Kecamatan Alasatalu Desa Mazinga, sehingga barulah pada hari ini yang sebenarnya minggu ketiga kemarin yang sudah dijadwalkan, tapi baru karena sesuatu hal dan kegiatan-kegiatan kami barulah Tuhan izinkan hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari kami sekalian. Sebelum kami melanjutkan menyampaikan sambutan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Walaupun mungkin kami sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gunung Sitoli mungkin ada sebagian yang sudah mengenal kami dan pasti mungkin sebagian besar belum mengenal kami. Jadi untuk itu kami perlu memperkenalkan diri. Kami sendiri adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gunung Sitoli, nama ini istri daripada Bapak Wali Kota Gunung Sitoli. Kami bekerja sehari-hari di salah satu SKPD, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disingkat dengan P5A. Nah, di sana ada salah satu bidang, karena memang background kami juga adalah kesehatan seorang bidan dan dipercayakan oleh pimpinan menjadi kepala bidang keluarga berencana dan ketahanan keluarga. Kami sudah mempunyai anak 5, 4 laki-laki, 1 perempuan dan 1 cucu. Dan kami berada di desa, ya, Desa Dahana, Kecamatan Gunung Sitoli. Itulah mungkin perkenalan singkat dari kami, dan kami teruskan di sebelah kiri kami. Di sebelah kiri kami adalah Ibu Nyonya, Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gunung Sitoli. Dalam ini Nyonya Wakil Wali Kota. Jadi kami lengkap ini, ya. Nyonya Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Nyonya Feni Soa Alamli. Tadi kami Nyonya Tini Lakhe Mizaro Zimua, maaf ya karena kalau di PKK Nyonya, ya, Nyonya. Nah, jadi beliau bekerja juga sebagai staf di Dinas P5A, jadi kami satu kantor karena memang juga sama-sama orang kesehatan. Selanjutnya beliau sudah punya anak, ya, 4, 1 laki-laki, 3 perempuan, ya. Sudah 4 anak, tapi masih sepertinya masih anak gadis. Ya, berdomisili di Desa Mudik, ya, di Desa Mudik tempatnya. Selanjutnya di sebelah kirinya Ibu Nyonya Sari Nenenia Harifa. Ya, ada Sophia Ica. Ini adalah Ketua Pokja 1. Ya, Ketua Pokja 1 di Tim Penggerak PKK Kota Gunung Sitoli dan bekerja sehari-hari sebagai sekretaris Dinas Pariwisata Kota Gunung Sitoli
dan berdomisili di Desa Dahana, tetangga dengan kami. Dan beliau juga punya anak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki dan 2 cucu. Ya, beliau sudah 2 cucu. Selanjutnya sebelah kanan kami adalah Ibu Nyonya Ernest J. Dawele, yang adalah sebagai sekretaris tim penggerak PKK Kota Story dan bekerja juga sehari-hari di Dinas P5A, membidangi tentang pengendalian penduduk. Ya, dia tentang mengenai PLKB, PPKBD. Nah, jadi beliau lah sebagai data-data, beliau lah itulah yang ditangani. Dan istri daripada Direktur Rumah Sakit Umum Gunung Story, Ibu Jessica. Selanjutnya di belakangnya Ibu Nyonya Ade Irama Zewa. Ini adalah anggota Pomja 1. Ya, kemudian di sebelah kirinya Ibu Nyonya Yeti Erwin Mendelva. Beliau juga bekerja sebagai staf Dinas P5A, sebagai sekretaris anggota Pomja 1. Kemudian di sebelahnya Ibu Nyonya Dita Meman Arefa, istri daripada Kepala Dinas Pariwisata, sebagai Wakil Ketua Pomja 1. Di sebelah kirinya Nyonya Ira Herman, Ibu Ira ini juga sebagai pengawas, pengawas di Kota Gunung Sitoli. Karena kerja sebelumnya guru, tapi sudah diangkat menjadi pengawas sebagai anggota Pomja 1. Kemudian di sebelah kirinya adalah Ibu Deliana Amazigana, orang Alasa, suaminya sengaja kita bawa. Ini juga kepala seksi salah satu di bidang 1 atau di bidang pengolahan penduduk. Di sebelahnya Ibu Betty Novriani Walumu, yang juga kepala seksi advokasi yang ada di bidang pengendalian penduduk. Nah, itulah kami rombongan dari tim penggerak PKK Kota Gunung Sitoli. Jadi artinya dengan kami sudah memperkenalkan diri, tentu nanti tidak ada lagi rasa enggan. Di mana aja kita bertemu, berjumpa, pasti kita bisa saling menyapa. Apalagi mungkin kalau kita selalu online di medsos, ya. Jadi kami percaya dengan kehadiran kami, pertemanan ataupun pertemuan kita pada hari ini bisa lebih akrab lagi. Terutama nanti pada kedatangan kami di tempat ini, yaitu melaksanakan studi banding. Pas nanti kami mau belajar di Desa Majingon ini, walaupun kami dari kota, tapi artinya ada juga yang kami perlu mempelajari atau mengetahui secara khusus tentang pola asuh anak dan remaja ini. Sebagaimana pada tahun yang lalu kami sudah koordinasi di tingkat provinsi, dan justru tim penggerak PKK dari provinsi menganjurkan kami untuk bisa studi banding di Desa Majingon ini tentang pola asuh anak dan remaja. Sebagaimana tadi juga laporan oleh Ibu Ketua bahwasanya Desa Majingon salah satu desa ataupun kabupaten mewakili Kabupaten Nias Utara pola asuh anak terbaik, baik itu di tingkat kabupaten dan maupun di tingkat provinsi. Hanya saja mungkin sebenarnya tahun ini dievaluasi hanya karena sudah adanya juga corona, sehingga tim dari provinsi tidak bisa turun. Dan sama kami juga di Kota Gunung Story, sebenarnya ada juga beberapa desa yang selama ini kita sudah bina, dan tim dari provinsi hadir, tapi karena memang corona ini juga sudah hadir, dan bahkan ini sudah dunia, seluruh dunia corona ini. Jadi sekarang khusus kita di Kepulauan Nias, bersyukur kita kalau belum ada dulu, walaupun kemarin sudah ada riak, ada yang positif, tapi puji Tuhan itu sudah bisa diatasi dengan
penanganan yang begitu insentif di rumah sakit umum sehingga pasien tersebut sudah pulang, ya sudah pulang karena memang juga orang Nias tapi berdomisili di Manado. Bapak Ibu dan hadirin semuanya, kami kembali mengatakan kami sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Desa dan begitu juga kepada Ibu Ketua sudah diterima di Desa Majingo. Kiranya apa yang nanti yang merupakan harapan kami, ya karena memang Desa Majingo sudah merupakan desa, salah satu desa yang boleh dikatakan bisa menjadi salah satu tempat untuk bisa kami ketahui supaya kami nanti di Kota Gunung Story, karena di Kota Gunung Story ada juga salah satu desa kebetulan juga desa kami yang sudah diusulkan sama dengan Tomo. Yang terhormati tim penggerak PKK Desa Majingo bersama dengan Pokja 1. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Majingo. Yang kami hormati Kepala Perangkat Desa dan seluruh para hadirin yang kami hormati. Sebelum kami sampaikan sepatah kata tabur salam kami dalam bahasa Indonesia, Yahoo. Salam. Patut kita bersyukur kepada Tuhan yang mana pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kita bahwa kita bisa berjumpa di desa kami ini dengan penuh pertolongan daripada Tuhan, sehingga ibu-ibu tim penggerak kota Gunung Story bisa sampai ke desa kami ini. Tentu itu bukan karena kekuatan kita sebagai manusia, itu hanya karena prestasi. Pertama-tama kami menyambut baik atas kedatangan Ibu Wali Kota dari Kota Gunung Story sekaligus istri daripada Wakil Wali Kota jauh-jauh kemari untuk studi banding. Kami pun merasa senang, tapi di balik itu kami berpikir juga orang kota bisa masuk ke desa, ya. Jadi tentu kebanggaan tersendiri bagi kami yang mana kegiatan Pak ini tahun yang lalu kami dari Desa Majingo terbaik di kabupaten. Tentu atas kegiatan-kegiatan ini tidak bisa terjadi kalau bukan antara desa dengan kabupaten. Kalaupun tidak ada kesiapan desa untuk menerima hal ini, dan tentunya masyarakatnya harus ada kekompakan, dan mudah-mudahan ya inilah hasil yang telah kami raih atas kerjasama dengan desa, masyarakat itu sendiri dan kecamatan, kabupaten. Ini tidak bisa terlepas, ya. Kalaupun orang ibu dari kota ingin untuk desa itu baik, kalau tidak ada kesiapan mereka tidak menerima hal ini, maka sia-sia, ya. Yang lebih penting di sini adalah desa itu sendiri, ya. Bagaimana kesiapannya, bagaimana kekompakan itu desa, dan tentu kegiatan akan berjalan dengan baik. Tentu dalam hal ini kami dari Desa Majingo dengan kedatangan orang ibu, ya bukan kami di desa ini sudah bisa segala bisa kegiatan Pak ini. Hanya pengalaman-pengalaman itu nanti yang bisa diuraikan oleh pengurus PKK kepada orang ibu, sehingga kegiatan PAR di kota nanti bisa juga meraih yang maksimal, ya. Jadi kami dari Desa Majingo terlebih perangkat desa bahwa kegiatan ini selalu kami dukung, waktu kami selalu kami berikan, sehingga kalaupun kabupaten mereka selalu mengingatkan kami, maka kami dari desa selalu menyambut hal itu, ya. Jadi sehingga semangat yang kami berikan kepada kelompok-kelompok, sehingga mereka juga menerima dengan baik. Dan yang lebih utama di sini adalah desa itu
bagaimana supaya tidak ada kekerasan, ya itu lebih utama kekerasan, narkoba itu budaya yang lebih baik. Dan tentu di desa kami ini sampai sekarang tidak ada yang terlibat dengan narkoba, ya narkoba itu yang lebih budaya yang lebih unggul sebenarnya. Jadi itu bukan karena desa, bukan karena siapa-siapa, dan mungkin itu adalah karena kesadaran masyarakat itu sendiri. Dan tentu juga tidak terlepas dari desa untuk memberikan himbauan-himbauan kepada remaja, kepada anak-anak kita, sehingga mereka tidak bisa terlibat dengan hal-hal situasi yang tidak kita inginkan. Dan dalam hal ini kami menyambut baik kedatangan tim penggerak PKK Kota dalam hal ini untuk studi banding, ya. Jadi kami sarankan nanti kepada ketua, sekretaris dan pengurus Pokja, jangan sungkan-sungkan, ya. Berikan yang bisa Anda sampaikan kepada para ibu supaya mereka juga bisa berhasil di kota, ya. Itu yang kita harapkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kurang lebih kami mohon untuk dimaklumi. Wabillahi taufiq.